Oke, sekarang kita akan ngobrol dengan para pemain dulu. Tapi sebelum kita ngobrol masing-masing, kita ke Pevita dulu deh yang udah dari tadi dari sini ngelihat sambil deg-degan sambil ini tuh wow luar biasa responnya. Pevita dulu setelah melihat trailernya, apa yang ingin disampaikan buat teman-teman media? Jangan kaget gitu dong lihat saya biasa aja. Ini kayak jadi 2022. Rasanya ngelihat di sini dan bareng teman-teman semua ini aku masih agak gemetaran, heart rate aku kayaknya udah tinggi banget tapi speechless lah. Speechless. Nanti kita akan ngobrol, kita ke para pemain dulu karena teman-teman media juga penasaran. Pemain-pemain yang ada di sini tuh sebenarnya berperannya sebagai siapa sih? Dan kita pengen tanya juga selain berperan sebagai siapa di sini, boleh jelasin sedikit ke teman-teman media dan gimana kesannya ada di produksi Sri Asih ini gitu, dan boleh diceritakan dari sebelah kanan belakang dulu dari Revaldo, silakan. Video aja kali. Yes, biar kelihatan, silakan. Saya Revaldo, di sini saya berperan sebagai Jagau. Jagau itu adalah tangan kanannya atau slash fixer dari Prayogo. Terus biasanya dia disuruh tugasnya itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan jadi bodyguard anaknya. Itu dia, segitu aja teman-teman media ya. Selanjutnya Randy Pangalila, silakan. Halo semuanya, saya Randy Pangalila. Saya di sini berperan sebagai Matteo. Matteo itu anak satu-satunya dan anak kesayangan Prayogo. Dia anak manja tapi dia hobinya mixed martial arts. Dan Matteo yang akan menantang Alana untuk bertanding mixed martial arts di atas oktagon. Wow, terima kasih Randy Pangalila. Rasanya di Pasanggara, silakan. Hah? Kenapa? Oh enggak, lanjut silakan. Halo, saya Dimas. Saya berperan sebagai Kala. Kala adalah anaknya Eyang Mariani yang tergabung dalam kelompok Jaga Bumi. Wow, Jaga Bumi. Ini pengenalan karakternya baru 3 udah mulai kelihatan gitu. Mbak Jenny Zhang, silakan. Halo, saya Jenny Zhang. Di sini saya berperan sebagai Sarita, ibu angkatnya Alana, dan Sarita memiliki Sarita Fighting Club. Terima kasih. Yes. Selanjutnya, Messi, silakan. Hai. Aku Messi Gusti, berperan sebagai anak kecil. Aku anak panti yang selalu membantu teman-temannya yang ditindas atau yang dibully. Yeay, terima kasih Messi. Selanjutnya Faradina Mufti. Halo, selamat sore semuanya. Saya Faradina Mufti dan di sini berperan sebagai Renjana, salah satu warga rusun yang membantu Tangguhnya kebetulan belum datang, yaitu Jeffrey Nicole yang sedang menginvestigasi kasus yang sedang terjadi di area rusun. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Fadli, silakan. Halo, saya Fadli Faisal, saya berperan sebagai Gilang. Saya itu teman sasananya Alana untuk teman latihan juga dan untuk melindungi Alana dari hal-hal negatif. Wow, semua cewek-cewek di sini mau ya dilindungi sama jadinya. Maksudnya boleh sekaligus juga gimana kesannya akhirnya di trailer bisa dikasih lihat ke teman-teman media, Mas Surya, silakan. Gimana kesannya? Saya dari tadi nggak bisa berhenti senyum dari tadi nih. Senang banget lihat begini nih. Trailernya luar biasa deh. Saya rasa juga semua teman-teman di sini juga happy ngeliat trailernya ya. Gimana, senang nggak? Sama kayak saya berarti. Saya Surya Saputra, saya di sini berperan sebagai Prayogo, seorang pengusaha sukses yang luar biasa sukses lah. Saya punya keinginan untuk menciptakan sebuah negeri yang sesuai, lebih baik menurut saya, dan saya akan menyingkirkan siapapun yang tidak sesuai dengan mimpi saya. Wow. Terima kasih Mas Surya Saputra. Selanjutnya Reza Rahadian. Hai semua, selamat sore rekan-rekan wartawan semua. Saya Reza Rahadian, saya berperan sebagai Jatmiko. Jatmiko adalah seorang polisi yang akan bertugas menyelidiki sebuah kasus yang ada di itu aja. Terima kasih. Terima kasih Reza Rahadian. Kita ke Ibu Christine dulu yang ada di sini. Boleh minjem mikrofon ya Pak? Oke, dari sini. Silakan. Selamat sore. Saya Christine Hakim,
berperan sebagai pimpinan dari kelompok Jaga Bumi. Wow. Rol, Jaga Bumi ya, Rol, bukan baja hitam ya. Terima kasih Ibu Christine Hakim. Selanjutnya Pevita. Biasa aja dong. Hai semuanya, saya Pevita Pierce dan di sini saya berperan sebagai Alana. Di mana di sini Alana mencoba melawan pengaruh buruk ke dalam dirinya yang juga akan mencoba menghancurkan dunia. Terima kasih. Yes. Ini memang dari masing-masing karakter kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk para cast yang sudah menjelaskan karakternya. Yang juga akan menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi silakan teman-teman media yang ada di sini, ada para pemain, ya, ada Mbak Upi, kemudian juga ada Pak Wiki dan Bang Joko yang bisa ditanya. Dan hadir bersama kita Jeffrey Nicole. Hai. Pusa. Bagus. Nicole boleh loh, berarti sebelum kau pertanyaan teman-teman media boleh menjelaskan sedikit tentang karakternya di sini. Atau Mbak Upi yang mau bantu jelasin tentang Nicole? Nih, kita ada preskon kan ya? Ya coba mikrofon sedikit. Iya. Nicole boleh sapa teman-teman media yang hadir. Halo semuanya, apa kabar? Salam aku Nicole. Berdiri boleh berdiri. Ya. Salam kenal semuanya, aku Nicole. Aku di sini berperan sebagai Tangguh. Dia adalah jurnalis investigasi dan dia sedang menyelidiki kasus yang misterius. Oke, masih capek habis musab soalnya gitu. Soalnya itu yang bisa Agnes tahu. Siap, terima kasih Nicole. Siap, ini kita berikan kesempatan buat teman-teman media. Jadi ada para pemain, ada Pak Wiki, Mbak Upi dan juga Bang Joko yang juga bisa ditanya tentang yang tadi teman-teman udah lihat yaitu official trailernya. Silahkan yang ingin langsung bertanya, boleh ada di depan dulu ya. Siap, nama, media dari mana, dan pertanyaannya. Teman-teman di belakang juga boleh ya, teman-teman KOL yang hadir, silakan bertanya, nanti kita akan berikan kesempatan. Silakan. Oke, baik, selamat siang untuk para cast dan juga sutradara yang sudah luar biasa. Ini filmnya Bang Joko lagi-lagi, saya kagum sekali. Mbak Upi juga, Mbak Upi, kenapa jadi Bang Joko Arwan ya? Mbak Upi, ini keren banget, kok bisa keren banget sih Mbak? Ya Allah, saya Intan dari Indonesia Senang. Saya ingin bertanya, ini luar biasa. Tadi melihat trailernya, sepertinya ini banyak adegan-adegan action ya. Seberapa lama sih para aktor dan aktris ini untuk workshop, terutama untuk Pevita Pierce? Jadi kan salah satu aktris yang mungkin jarang banget nih untuk melakukan adegan action seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana proses pemilihan cast untuk Sri Asih ini? Apakah ada kesulitan dalam memilih atau mungkin ada yang nggak dapet karakternya untuk para artis atau aktornya? Karakter-karakter yang lainnya ya Mbak maksudnya ya? Betul. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Umi boleh dijawab. Mungkin kalau untuk Pev sendiri nanti Pev juga bantu jelasin. Ya. Pevita itu sudah memulai workshop fighting itu 1 tahun sebelum even ketika skripnya itu kita masih ngebahas skrip, jadi even belum draft 1. Jadi dia udah workshop fighting duluan. Karena kan ketika fighting itu kan kita bukan cuma koreo aja ya, basic-basicnya, dasar-dasarnya dia harus tahu dulu. Jadi dia harus kuasain dasarnya itu 1 tahun sebelumnya dia udah belajar duluan. Jadi sebenarnya tuh pressure juga waktu saya ngerjain skripnya, pressure karena ya ampun ini anak udah latihan terus gitu kan. Terus kalau misalnya castingnya susah mana ya? Kayaknya yang nggak ada yang sebenarnya sih mungkin jadwalnya yang susah sih bukan castingnya. Nggak ada yang susah karena memang beberapa cast itu memang sudah kita pikirkan bersama antara saya, Joko dan screenplay Bumi Langit, siapa-siapa aja nantinya akan memainkan di karakter di film ini. Mungkin yang paling susah sebenarnya tuh nyari Alana kecilnya karena saya harus sesuaikan ketika sampai dengan dia menjadi Alana besar. Jadi yang satu turunan deh mukanya sama Pev. Jadi kayaknya Alana kecil sih yang paling susah waktu itu kita temuin. Oke, siap. Terima kasih Mbak Upi. Selanjutnya Pevita boleh dijawab persiapannya, silahkan. Yes, persiapannya mungkin dari sebelum ada director aku udah persiapan duluan dari cerita
cerita belum ada, aku udah siap-siap. Karena memang ketika awal diceritain tentang konsep ini, Sri Asih dan universe ini gitu, aku udah bilang dari awal karena ini akan action, jadi aku butuh waktu lebih untuk persiapan ini. Walaupun akhirnya karena satu dan lain hal, karena pandemi, bisa dibilang in total sampai akhirnya sekarang filmnya mau tayang hampir 3 tahun. Wow, 3 3 tahun. tahun dari persiapan mungkin 1,5, kita syuting juga tambah-tambah 6 bulan, jadi kena COVID. Ya karena kan kita ini pertama kali juga syuting di masa pandemi, nggak ada yang tahu cara handle-nya mau seperti apa gitu, dan it was very challenging untuk kita semua gitu. Jadi in total sampai sekarang mau tayang mungkin 3 tahun. Wow, tepuk tangan dong untuk Pevita. Luar biasa, terima kasih Pevita dan juga Bobi jawabannya. Selanjutnya ada di mana teman-teman media yang ingin bertanya? Silakan loh. Di sebelah sini di tengah, silakan. Yang yes. Nanti atas tadi ada ya? Setelah ini, oke habis dari sini ya. Selamat sore semuanya, teman-teman cast, produser dan saudara. Aku mau tanya ke Nama dan media dulu. Aku Eno dari Opsi ID. Pertama mau tanya ke Bang Joko. Ini untuk ceritanya itu timelinenya setelah sebelum Gundala berarti ya? Nggak tahu mas, kok ngejudge? Terus kemudian Mbak Upi mau tanya ini, tadi banyak adegan CGI, itu berapa persen dari keseluruhan film, durasinya berapa juga gitu. Terus kemudian ini kan mau tanya ke Pak Produser juga, ini menggunakan cast-nya tuh bintang-bintang keren semua ya, tentu budgetnya juga tinggi gitu. Budgetnya total berapa dan target penontonnya berapa? Thank you. Oke, thank you Mas Eno. Mantap. Pertama mungkin ke Bang Joko, boleh pinjam mikrofon sebentar? Ya. Silakan. Secara timeline Bang. Timelinenya slightly sebelum Gundala, sebelum film Gundala. Jadi hampir bersamaan tapi slightly sebelum. Oke, bener jawabannya, luar biasa. Nah, yang ditunggu pas filmnya tayang. Selanjutnya, silakan Mbak Upi. Termasuk ya Pi ya. Kenapa kostumnya berbeda? Nah, itu akan diungkap di filmnya. Siap, Mbak Upi boleh silakan menjawab untuk pertanyaannya tadi, CJ berapa persen jadi yang ada di dalam film? CGI total mungkin 60% ya dari film. 60%, cukup banyak CGI kita, cukup banyak karena kan ada 1000 shot CGI. Karena kan di sini kan Sri Asih di setengah film dia sudah menjadi superhero kan, dan lawannya itu adalah super villain juga. So that nanti di final battle-nya pasti akan banyak sekali menggunakan tenaga super yang dimana itu akan ada CGI-nya banyak gitu. Jadi superhero, karena seperti gue bilang di awal ketika gue bikin film ini, gue pengen bikin film untuk pencinta superhero Indonesia. So that's why nanti ketika nonton filmnya, ketika dia sudah menjadi superhero Sri Asih, dia akan melawan seorang super villain. Nah nanti di situ kita lihat final battle yang orang kuis-kuis itu. Terima kasih Mbak Upi jawabannya. Pak Wiki silakan Pak. Jajaran pemain ini kalau sepak bola udah all star nih Pak ya. Los Galacticos nih Pak. Silakan Pak. Ya. Kalau budget udah dengar dari Upi, kalau CGI-nya cukup banyak, syutingnya dari panjang, dari Pevita tentunya budgetnya mahal ya. Cuman maaf sekali nggak bisa di-reveal. Kalau target penonton, mungkin kalau teman-teman yang hadir ke filmnya Joko kemarin juga Pengabdi Setan, pastinya kita tidak punya target tertentu. Target utamanya nomor 1 adalah bikin film yang bagus dulu. Filmnya bisa bicara pada publik, bisa bicara pada penonton, dan moga-moga penonton bisa menikmati dan akhirnya nonton berbondong-bondong sehingga filmnya laku gitu. Jadi nggak punya target sih. Terima kasih. Terima kasih Bang Joko, Mbak Upi dan juga Pak Wiki. Thank you jawabannya. Selanjutnya tadi ada di atas ya. Ya. Silakan. Cek. Saya Bayu dari trimunus.com. Pertama selamat untuk trailernya, keren banget. Semoga sukses juga filmnya. Mau nanya untuk Pevita Pierce. Ini tadi di trailernya tuh diperlihatkan si Alana atau Sri Asih ini kan gak cuma bertarung tangan kosong, tapi juga menggunakan tongkat dan mungkin juga menggunakan selendang. Itu kamu proses workshopnya gimana sih? Berapa lama tangan kosongnya? Kemudian ada juga workshop
menggunakan tongkat kah, terus kemudian menggunakan sandang juga digunakan kan, kah itu kesulitannya seperti apa dan berapa lama prosesnya untuk workshop yang menggunakan senjata itu. Kemudian ke Mbak Upi, ini kan tertunda juga cukup lama ya Mbak, banyak terhenti karena pandemi. Boleh mungkin Mbak di-sharing sebenarnya berapa kali sih Mbak proses syuting itu tertahan, kemudian mulai lagi, ketahan, mulai lagi, dan selain masalah pandemi, apalagi sih Mbak kesulitan ketika menggarap Sri Asi ini? Gitu aja. Thank you, sukses buat semuanya. Terima kasih Mas Bayu. Pevita boleh menjawab terlebih dahulu, silakan. Thank you Mas Bayu buat pertanyaannya. Kalau misalkan persiapan aku sendiri, halo. Sorry, super power saya suka nggak kontrol. Cek. Iya, kalau misalkan persiapan fisikku sendiri, tadi yang Mbak Upi bilang, aku udah persiapan duluan di awal. Memang, dan di sini aku dibantu oleh tim dari Iko Wise Team. Kedengarannya, aku pas jalanin. Iya, apalagi kan ini film action pertama aku nggak punya basic fighting, nol sama sekali. Jadi di sini aku dari nol semua belajar, dan begitu udah mulai terima skenario, udah tahu kekuatan-kekuatan Sri Asi yang akan divisualisasikan, dan itu juga bertahap dari proses basic, akhirnya kita proses yang menggunakan selendang, menggunakan tongkat, tetapi juga banyak beberapa hal yang kita adjust on set, yang kita baru bikin koreonya juga akhirnya on set, karena kita harus ada yang disesuaikan dengan satu dan lain hal gitu. Jadi in total ya 1,5 tahun dan beberapa on set, dan ketika dapat on set itu rasanya kayak happy birthday buat aku, kayak surprise. Cuma kan kita kalau dapat surprise selalu seneng, nah itu jadi tantangan baru juga buat aku gitu. Thank you Mas Bayu. Terima kasih Pevita jawabannya. Mbak Upi boleh silakan dijawab Mbak Upi. Kendala-kendalanya jadi apa aja tadi selain tapi mungkin saya mau tambahin yang PEV dulu ya. Silakan. Jadi memang PEV itu mungkin kerja kerasnya tuh luar biasa banget untuk film ini, karena film ini 80% kan dia fighting terus ya. Jadi adegan fightingnya itu banyak, koreo yang harus dia ingat juga banyak, dan beberapa tadi dia bilang bahwa ada di lapangan yang harus ada adjustment karena pandemi, terus kita ada ganti lokasi, terus kita koreonya kita harus sesuaikan lagi, dan pada saat itu berarti PEV juga harus menyesuaikan koreo di lapangan. Terus ada juga sebenarnya mungkin saya agak bandel juga sih, jadi kayak ada beberapa yang kalau menurut Wise Team ini kayaknya jangan PEV karena agak sulit untuk dilakukan PEV gitu kan, tapi saya ngeliatnya kayak nggak seret gitu. Akhirnya saya minta coba dulu deh, kita coba dulu pelan-pelan, PEV-nya berani nggak. Saya bilang sama dia, PEV lu coba ya PEV. Nah dia anaknya seneng ditantang juga, mungkin dalam hatinya menjerit, saya nggak tahu ya. Tapi di mukanya sih dia nggak nolak. Dan ternyata luar biasanya berhasil gitu. Ada beberapa adegan yang tadinya kita nggak siapin untuk PEV lakuin sendiri, dan dia lakuin sendiri dan itu berhasil. Salah satunya tadi yang kalau kalian tadi lihat di trailer ada yang dia galayutan pakai selendang yang dia muter, itu tadinya harusnya kita pakai stand double-nya dia. Tapi akhirnya dia lakuin sendiri itu susah sebenarnya. Terkait syuting kan tadi perjalanan panjang, boleh silakan nambahin. Boleh nambahin dikit nggak? Silakan. Dan juga salah satu tantangan paling serunya adalah syuting superhero di Indonesia. Mungkin kan kalau di luar di studio, nah ini aku pakai kostum gitu di gudang-gudang. Itu kalau panas mungkin di kamera nggak kelihatan, kalau itu udah keringetan semua. Itu sih, thank you. Siap, terima kasih Pevita. Bobby mungkin tadi mau menambahkan terkait perjalanan syuting, Bobby. Tadi yang terpotong-potong gitu ya? Iya. Yang pasti jadi gini, kita pada saat persiapan mau masuk syuting itu tiba-tiba kita dikabarin bahwa kan pandeminya tinggi gitu kan, jadi kita harus lockdown dulu yang cukup lama tuh, kalau nggak salah berapa bulan kita lockdown, saya lupa deh itu ya, saking banyak ya kita berhentinya. Nah habis itu kita pada akhirnya mau mulai lagi, disepakati untuk kita mulai lagi syuting itu the day hari pertama kita syuting, hari itu dikabarin juga bahwa COVID lagi tinggi-tingginya. Sementara kita udah nggak mungkin mundur, karena kita udah terlalu panjang mundurnya gitu kan, dan kita udah invest banyak untuk persiapan dan segala macamnya. Jadi kalau kita harus mundur lagi terlalu jauh, itu either kita mundurnya
1 tahun lagi ke depan atau memang kita jalanin. Akhirnya waktu itu kita ngobrol semua untuk kita sepakat jalanin dengan koridor protokol kesehatan yang benar gitu, dengan yang baik gitu. Ya di situ kesulitannya. Jadi dan pada saat itu tapi kita sempat juga syuting, kayak kita syuting berapa hari sempat berhenti ya. Ya itu dia. Ya Allah ya Tuhan, masalahnya ya. Kita baru syuting seminggu, terus tiba-tiba kita harus berhenti lagi. Jadi total kita syuting itu sampai dengan sebelum berapa hari terakhir itu kita sempat merayakan anniversary 1 tahun kebersamaan kita. Bersama para kru. Jadi sempat 1 tahun kita sama-sama ya karena pandemi ini. Jadi seperti itulah geng ya. Jadi boleh diapresiasi tepuk tangan yang luar biasa dong sampai akhirnya hari ini untuk penonton di Indonesia nih luar biasanya dipersembahkan ya. Terima kasih Bobby dan juga Pevita jawabannya. Selanjutnya ada di sebelah mana yang ingin bertanya? Iya, tengah situ. Oh tadi kalau ditanya berapa kali berhenti mungkin ya sekitar 5 kali, 6 kali ada kali kita berhenti itu gara-gara pandemi. 5-6 kali. Dalam proses syutingnya. Siap. Selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan nama saya Lulut dari Sinoverse. Saya ada pertanyaan mengenai mungkin lebih ke mengarah ke Bang Joko dan Mbak Upi ya. Gitu. Untuk Saga Sri Asih ini kan ya kreasi pertama itu era Kosasih, tokohnya itu Nani Wijaya. Sedangkan untuk yang diangkat ini kan Alana ini Devita Krisanti dan Aci the Red Cat kalau nggak salah ininya. Nah, boleh saya ingin tahu bagaimana proses pengembangan kreatifnya sehingga yang diputuskan itu yang diambil tuh adalah karakter Alana. Itu aja, terima kasih. Terima kasih dari Cineverse. Mungkin Bang Joko atau Mbak Ubi silakan. Ya, ketika saya diberikan tugas untuk menjadi story architect dari Jagat Cinema Bumi Langit, tugas saya adalah untuk menyatukan semua karakter-karakter dan timeline yang ada di komik-komik yang ada di bawah naungan Bumi Langit Enterprises. Dan semua keputusan untuk story arc dan karakter arc itu adalah semata-mata untuk menjadikan ceritanya menjadi koheren, menjadi dalam satu jagat penceritaan, dalam satu nafas cerita, sehingga kalau misalnya ada beberapa versi di komik yang dipilih adalah karakter yang paling sesuai untuk serve the story, untuk melayani story, menjadi ceritanya menjadi koheren dalam satu nafas jagat penceritaan. Gitu. Siap, seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Thank you. Mas, selanjutnya ada di sebelah mana yang ingin bertanya? Yang di atas, teman-teman di sebelah sana silakan. Mungkin saya ya, tambahin silakan, lagi. Bobby. Mungkin kalau di sini karakter yang diambil ini sebenarnya spirit atau spirit dari Sri Asih yang pernah dibangun oleh Bapak Kosasih dan dengan Sri Asih saat ini. Jadi itu kayak spiritnya yang saya ambil gitu. Jadi tidak mewakili, apakah dia mewakili Rengganis, apa Alana yang saat ini ada di komik. Enggak, itu sebenarnya spiritnya yang kita ambil di sini. Spiritnya itu ya, siap. Terima kasih Bobby. Selanjutnya boleh sebutkan ya, nanti ke depan ya Mas. Abis ini dulu ya, tadi dulu. Ya, halo, saya Rian dari Brando Channel Universe. Mau tanya, tadi juga nyambungin soal pemilihan Alana sebagai Sri Asih di film ini. Apakah ada semacam flashback atau mungkin penceritaan untuk karakter-karakter sebelumnya seperti Ganis atau Nani Wijaya? Dan kalau ada mungkin bisa nggak di-spill siapa aktornya, aktrisnya? Kayaknya kita nggak bisa spill ya. Nanti Anda lihat sendiri di film. Ada ya. Jangan. Pokoknya seperti saya pernah bilang ada tribute untuk Bapak R.A. Kosasih. Oke. Seperti itu udah cukup menjawab berarti ya jawaban dari Bobby. Thank you ya Mas. Berarti ada ya? Loh, nyimpulin sendiri. Terima kasih. Thank you Mas Rian. Selanjutnya ada di depan. Di depan silakan. Mas, ya, nama, media dan pertanyaannya teman-teman yang di sini di tengah silakan loh kalau ingin tanya. Silakan Pak, nama, media dan Terima pertanyaan. kasih. Kita beri aplaus dulu buat seluruh pendukung daripada Sri Asih. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya Johan dari Faktor.net. Jadi luar biasa memang film ini memang dinanti-nantikan oleh anak-anak khususnya milenial sekarang ini. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Upi bahwa memang mau menampilkan bagi pencinta superhero ya. Nah ini patut kita dukung terus menerus karena memang kebanggaan ini harus ditampilkan
dari budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, apa pesan moral yang sesungguhnya mau disampaikan dari penayangan film ini gitu ya? Tantangan-tantangan kita tahu, tapi ternyata tidak pupus ya. 5 kali berhenti, tapi tetap Sri Asih boleh tayang nanti pada tanggal 6 Oktober. Kita beri aplaus lagi. Siap, terima kasih. Jadi apa pesan moral pertanyaannya itu ya. Bobi, silakan Bobi. Kalau pesan moral mungkin saya tuh paling susah menjawab pesan moral gitu. Tapi saya sih lebih senang gini loh, ketika saya bikin film nantinya ketika orang menonton pada akhirnya mereka mendapatkan experience apa dari film itu, apa yang mereka dapatkan dari pesan-pesan di film itu kan biasanya setiap orang akan berbeda-beda ya. Jadi itu saya serahin karena saya tidak ingin mendiktekan apa yang kalian rasakan nanti. Siap, terima kasih. Ini punya experience masing-masing ya tiap penontonnya nanti ya Bobi ya. Oke, teman-teman untuk kesempatan di siang ini ada 2 ya. Siap, ini dulu ya. Ini habis itu ke belakang ya, sebentar habis ini. Silakan nama, media dan pertanyaannya. Halo, aku Devina dari Kata Rakyat Bumi Langit. Mau tanya, ini sebenarnya pertanyaan Rakyat Bumi Langit. Pertanyaan cukup general. Aku melihat di sini kan teman-teman semua dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab untuk menyampaikan cerita yang penting banget. Karena Sri Asih bukan cuma quote-unquote superhero pertama di Indonesia, juga perempuan gitu kan. Sri Asih itu sosok patriot yang terkuat gitu di jagat bumi langit. Tapi tanggung jawabnya besar, tapi tantangannya juga banyak. Aku mau tahu aja teman-teman ketika dikasih beban yang segitu besar, kekuatan dari mana kalian bisa dapat kekuatan untuk tetap show up day by day to do this sampai film ini akhirnya bisa keluar, sampai kelarnya bisa keluar. Terima kasih. Itu kepada para pemain berarti ya, Mbak ya? Siapa aja. Siapa? Oke. Perwakilan mungkin yang ada di depan, boleh mungkin dari Pevita dulu, nanti ada Reza Radian, Pak Surya, dan yes, silakan. Yang bikin hari-hari tiap hari itu tetap semangat untuk proses yang luar biasa ini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya sumber kekuatannya, saya rasa apresiasi tertinggi harusnya diberikan kepada Mbak Upi sebagai saudara. Saya merasa bahwa kekuatan kami semua pemain, saya pernah ngobrol ini juga berdua dengan Pev gitu, bahwa tanpa Mbak Upi saya nggak tahu deh gimana juga kita meng-keep ini semua spiritnya untuk tetap punya semangat dikala ada temen yang kita tahu COVID misalnya gitu, atau ada yang kita harus break syuting karena peningkatan angka lagi tinggi dan kita harus break total semua kru. Spirit itu yang menjaga adalah Mbak Upi gitu. Jadi mungkin ya saya sih merasakannya seperti itu yang saya rasakan dengannya. Mudah-mudahan Siap, silakan. itu sih jawaban. Terima kasih Mas Reza. Mas Surya boleh? Sama. Ibu Christine, kita minta dari Ibu Christine. Iya mungkin Ibu. Ibu silakan Bu. Jangan panjang-panjang ya Bu. Makanya lo jangan suruh kasih gue ngomong. Jangan. Betul apa yang Reza katakan. Saya sendiri juga sangat khawatir karena Mbak Upi satu-satunya yang ada di dalam set paling lama dalam kondisi pandemi. Bayangkan itu, saya udah kadang-kadang pakai masker yang ada itu saluran udara aja pasti sumpah. Apalagi Mbak Upi yang 12 jam lebih dengan set yang diasap-asepin. Jadi iya, luar biasa. Saya kira itu yang memotivasi kita juga, dan saya yakin dengan kerja keras saya, Mbak Upi, teman-teman kru dan semuanya cast ini, karena itu akan hasil akhirnya itu akan ditentukan bagaimana proses itu berjalan. Dan saya melihat sudah dari proses itu bahwa saya bilang wah insya Allah ini film akan menjadi film yang luar biasa. Amin. Satu lagi dari targetnya tidak ada target, kalau perlu 50 juta. Wah. Satu lagi dari teman-teman belakang, Randy Pangalila boleh apa yang mau diceritakan, apa yang membuat bertahan, silakan. Sama ya, jadi sepakat ada yang jadi sampai dengan. Kalau saya pribadi sih yang membuat saya yakin dan terus maju ya karena saya tahu siapa aja orang-orang yang ada di balik project ini, dan saya yakin sekali bahwa mereka semua adalah orang-orang yang tepat, dan saya yakin bahwa project ini akan membuahkan hasil yang baik. Yes. Itu yang membuat saya tetap berjuang. Siap, terima kasih. Saya kita ke pertanyaan dari teman-teman media lagi ya. Silakan, tadi ada di atas sebelah sana, udah pegang mikrofon ya Mbak? Oke, silakan. Halo
dari Pevita Official. Sebelumnya terima kasih Pevita udah ngundang saya dan Pevita Official. Di sini lah fans Pevita Official. Karena dari tadi udah banyak nanya Pevita, aku sekarang mau nanya ke Jeffrey Nicole. Jeffrey kaget tuh, Nicole kaget tuh. Bagus kok plot twistnya bridging ya. Wow. Pevita ada gini ramai di sini. Saya nanya ke Nicole. Silakan pertanyaannya. Halo Bang Jeffrey. Aku mau nanya kesulitan apa sih untuk memerankan karakter tangguh? Ya ntar gak japri aja. Terus keseruan sama hal lucu apa selama di syuting film kreasi? Terus untuk Mbak Upi, durasi filmnya berapa lama Mbak? Sama ada cameo nggak? Kalau di film Gundala kan sebelumnya ada Pevita kan? Kalau sekarang ada apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nicole boleh dijawab silakan. Oh iya, silakan. Kalau cameo nanti nonton di filmnya aja, langsung ke Golden sini. Jadi bilang di sini ya, nanti saksikan. Saksikan di filmnya. Siap. Oh, durasi berapa ya? Durasi 2 jam 135 menit. 2 jam 15 ya, kurang lebih 135. Terima kasih Mbak Upi. Nicole boleh silakan. Oke. Halo. Buat kesulitannya, aku ada beberapa. Sorry. Oh iya. Buat kesulitannya aku ada beberapa scene fighting dan aku waktu Sri Asih ini aku baru banget belajar koreo, jadi yang aku takutin nggak cukup buat apa yang aku kasih buat Sri Asih nggak cukup buat Wise Team dan Mbak Upi. Itu sih deg-degannya itu tuh selama di set, kesulitannya selalu anxious di lokasi, tapi untungnya cast and crew-nya selalu kompak, ngasih energi yang bagus, jadi aku trying so hard buat yang terbaik. Paling gitu sih. Siapa satu lagi pertanyaannya apa? Lucu apa? Lucu. Iya, aku kata Jeffrey gitu. Gimana dong? Lucu. Aku bisa main sama idola-idola aku, Mas Reza, Pevita, jadi Mbak Upi juga. Jadi itu hal yang lucu sih buat aku, karena dari fans jadi kerja sama bareng. Siap. Terima kasih. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan dari Bang Joko, Mbak Upi dan juga Pak Wiki masing-masing closing statement-nya untuk siang hari ini. Boleh kita pinjam mikrofonnya, Bang Joko Anwar dulu mungkin, silakan Bang Joko. Mbak Upi dulu, oke silakan Mbak Upi. Paling gue cuma pengen tegasin lagi, karena buat gue nih hal yang paling penting dari tadi yang udah pernah gue omongin, bahwa gue membuat film ini untuk para fans superhero Indonesia, dan gue harap bahwa Sri Asih ini bisa menjadi tokoh superhero yang dibanggakan. Dan itu aja, semoga kalaupun nanti filmnya ini keluar, kalaupun nanti pada senang, tolong diramaikan. Siap, terima kasih Bang Joko, silakan. Pak Wiki dulu, silakan Pak Wiki, silakan. Saya mau ucapin terima kasih sih kepada seluruh cast yang berjuang mati-matian, banyak para kru juga yang ikut berjuang, dan tentunya pimpinannya Upi gitu ya. Mereka benar-benar berjuang untuk bikin film ini semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dan itu yang paling penting gitu. Dan buat saya hari ini tuh di sini kayak hampir nggak percaya sih bahwa kita udah di titik ini, tapi terima kasih banyak buat semuanya yang sabar dan benar-benar berjuang untuk bisa menyelesaikan ini sebagai tim. Sama-sama nih kita benar-benar kompak dan selalu bisa membahas semua problem kita dan masalah kita, dan selalu ada solusinya. Jadi positif energi yang ada di seluruh tim ini tuh yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih Mbak Wiki. Jadi itu juga yang akan disampaikan dari teman-teman media untuk penonton di seluruh Indonesia.